Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas kelanjutan dari serial rumah. Kita sudah mulai ke tahap finishing, jadi kita akan membahas finishing barang-barang finishing apa saja yang di rumah yang kita harus perhatikan. Jadi edisi kali ini saya akan membahas tentang jendela. Jadi jendela itu ada di semua rumah. Saya akan membahas tentang bahan, tentang ukuran, tentang model dari jendela. Apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau mulai menentukan jendela dari rumahnya kita. Ukurannya harus seberapa, ya. Modelnya harus seperti apa, warnanya harus seperti apa, ya. Bahannya harus seperti apa. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam di edisi kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe, ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, sekarang kita berbicara tentang jendela, teman-teman. Jadi jendela itu otomatis merupakan barang wajib yang ada di seluruh rumah. Kenapa kok ada jendela? Kita tahu bahwa fungsi utama jendela adalah untuk apa? Untuk pencahayaan, untuk pengudaraan, angin. Dan yang ketiga adalah untuk estetika. Tiga fungsi itu sebenarnya menjadi sumber, ya, menjadi penyebab kita menentukan berbagai macam fungsi dari jendela. Ukuran jendela, bahan jendela, warna jendela itu mengacu pada apa? Pada tiga fungsi tersebut. Kita mau cahayanya masuk seberapa banyak. Otomatis semakin kepengen rumahnya terang, jendela harus semakin banyak, openingan semakin banyak, warnanya pun warna-warna yang muda, warna-warna bening seperti ini kacanya, sehingga udaranya masuk bisa maksimal. Ya, kemudian kalau untuk angin, mau anginnya banyak, otomatis jendelanya harus ukurannya besar. Semakin besar ukuran, berarti angin yang masuk ke rumah akan semakin banyak. Ketiga, masalah estetika. Nah, estetika ini berhubungan dengan apa? Dengan bentuk, dengan warna. Penyesuaian warna dan bentuk itu sangat menyesuaikan dari desain rumahnya. Mau warna apa, mau ukuran berapa, mau model apa, itu sangat ditentukan oleh desainnya. Nah, teman-teman jangan sampai salah, ya. Kadang nanti saya sudah cerita dari depan sampai belakang, loh Kak, saya harusnya gimana jendela saya? Nah, ini penting sekali buat teman-teman ketika mendesain rumah. Itu harus punya master plan dari awal. Ya, jadi sering kita sebut, kenapa sih kita harus mendesain dari awal? Kenapa harus kita menentukan semuanya dari awal? Karena apa? Lubang jendela ini otomatis jendela dipasang itu saat kondisi akhir, ya, finishing sebenarnya. Sudah masuk tahap-tahap finishing. Jangan sampai ketika kita sudah finishing seperti itu, kita mengulangi dari awal. Waduh, ukuran jendelanya salah. Harus dibesarkan, harus dikecilkan, harus digeser. Itu kita seperti mengulangi kepada edisi yang memang sebelum-sebelumnya masih tahap pembentukan lubang-lubang. Padahal itu harusnya sudah tahap tengah. Pasang jendela itu tahap akhir. Jadi banyak sekali orang yang salah pada tahap ini, sehingga saya sarankan buat teman-teman semua, ketika mau mendesain rumah atau bangunan atau gedung apapun, mulailah dari perencanaan yang baik. Ya, untuk itu teman-teman bisa lihat video di samping saya ini. Jadi kenapa ini sangat penting? Otomatis tadi kita mau menghemat waktu, kita menghemat biaya, kita mau jadinya lebih cepat, hasilnya lebih maksimal, semua harus melalui perencanaan yang matang. Tadi setelah kita bahas fungsi dari jendela, sekarang kita masuk ke dalam bahan-bahan jendela, teman-teman. Bahan jendela kita tahu bahan paling lama dan paling yang sudah banyak digunakan adalah bahan kayu. Ini salah satu bahan paling klasik yang sudah digunakan sejak lama. Berjalannya waktu, kayu-kayu yang baik kualitasnya semakin sedikit, teman-teman. Banyak kayu-kayu digunakan pada rumah-rumah umurnya pendek, kualitasnya jelek, sehingga orang-orang mulai mencari, waduh, jendela saya sebentar rusak, sebentar lapuk, ngulet kalau kayu, ya, kropos, kena rayap. Waduh, kita harus mencari bahan yang lebih baik lagi nih. Harganya masih oke, tapi harus lebih awet. Nah, ditemukanlah jendela dari bahan aluminium. Aluminium juga merupakan bahan jendela yang sudah digunakan cukup lama, sudah sekian puluh tahun, teman-teman. Dan berevolusi terus, dari yang aluminium hanya warna silver, sekarang warnanya sudah macam-macam. Dari warna yang standar silver, kemudian ke coklat, ke putih, hitam, serat kayu, itu pun juga ada. Jadi semua macam warna, semua macam model itu bisa diciptakan. Memang ada biaya tersendiri, teman-teman, ketika kita mau bahan-bahannya warna khusus, otomatis apa? Harganya juga lebih tinggi. Bahan aluminium ini sangat unggul karena apa? Menutup dari kekurangan si kayu tadi. Kayu itu umurnya nggak terlalu panjang. Untuk kayu-kayu biasa, ya. Kayu-kayu super umurnya bisa lebih panjang. Cuma super pun tetap butuh apa? Butuh perawatan. Harus dimeni ulang, harus dicat ulang. Dan juga tidak tahan air. Kena air lama-lama kropos. Kena cahaya matahari juga lama-lama juga lapuk. Bisa juga kena rayap. Harus dicat ulang dan sebagainya. Sehingga orang-orang
beralih ke aluminium. Aluminium apa kelebihannya? Tahan air, tahan rayap, bebas perawatan, nggak perlu ngecat. Seperti ini contohnya, ini aluminium warna hitam, finishingnya powder coating warna hitam, sehingga dia lebih tahan gores ya, ketahanannya itu sangat-sangat lama, lebih kuat daripada cat biasa. Karena catnya menggunakan cat teknik bubuk ya, powder coating namanya, sehingga KWT-nya sangat baik. Jadi harga sekarang sudah nggak terlalu mahal, aluminium ya. Memang cuma teman-teman ketika ngomong aluminium, kita tahu bahwa kualitas aluminium atau bahan nanti ditentukan oleh apa? Oleh ketebalannya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih tahu dalam tentang aluminium, bisa lihat video saya yang di samping saya ini. Nah, di video kali ini, di samping saya ini akan membahas dunia seputar aluminium. Jadi teman-teman bisa, saya kepengen tahu aluminium lebih dalam Kak, aluminium seperti apa? Nah, bisa lihat video yang di samping saya ini. Setelah aluminium cukup lama dipakai ya, lama-lama orang juga punya alternatif. Aluminium itu ternyata kalau kita udaranya panas, kok aluminiumnya juga ikut panas Kak ya? Betul, nah karena apa? Dia adalah metal. Metal kelemahannya apa tadi? Selain tadi kelebihannya sudah tahan segala macam, metal itu kelemahannya apa? Nggak tahan cuaca ya, bukan nggak tahan ya, maksudnya dia menyalurkan cuaca. Ketika panas ya panas, ketika dingin juga ikutan dingin. Ternyata kalau di negara yang 4 musim, yang panasnya panas sekali, yang dinginnya sampai winter, sampai salju, aluminium ini masuk ke dalam ya udaranya ya. Jadi ketika dingin, mereka menyalurkan dingin ke dalam. Ketika sangat panas, di daerah timur tengah sana kan sangat panas. Kusennya panas, otomatis masuk udaranya juga ke dalam. Sehingga orang mulai mencari di daratan sana, mencari bahan yang memang tidak menyalurkan panas. Nah, keluarlah bahan yang namanya UPVC, unplasticized polyvinyl chloride ya. Jadinya bahan semacam campuran plastik yang sifat plastiknya sudah dihilangkan, sehingga dia kena panas cuaca itu tidak lapuk. UPVC ini menutup kelemahan dari aluminium, di mana dia adalah tidak menyalurkan panas dan tidak menyalurkan dingin, dan juga mempunyai kekedapan yang baik. Jadi 3 bahan ini yang menurut saya paling favorit sekarang teman-teman. Hampir di semua rumah, di semua bangunan pasti menggunakan bahan tersebut. Entah kayu, entah aluminium, entah UPVC. Ada bahan keempat biasa dari metal yang lain ya, semacam besi atau stainless steel, cuma ini agak jarang. Jadi 3 bahan tadi itu yang paling favorit. Dan masing-masing otomatis UPVC, aluminium, kayu itu mempunyai grade masing-masing teman-teman. Teman-teman kalau mau tahu tentang lebih UPVC bisa lihat video yang di samping saya ini, khusus untuk UPVC. Ya, jadi teman-teman bisa tahu lebih dalam tentang UPVC, bisa lihat di sini. Tadi tentang bahan ya. Setelah bahan kita lari ke model teman-teman ya. Model. Jadi model jendela kita tahu ya, paling umum zaman dulu itu jendela semuanya adalah jungkit. Pokoknya buka bawah. Jungkit kelebihannya apa? Kenapa orang kok suka jendela jungkit? Kelebihannya kalau jendela ini terletak di sisi depan rumah, sisi outdoor rumah, jendela jungkit ini lebih tahan terhadap air tampuhan ya. Ketika hujan gerimis, hujan-hujan kecil, kita nggak nutup jendela, itu air nggak masuk ke rumah. Itu salah satu kelebihan dari jendela jungkit, sehingga banyak orang-orang suka. Kalau enggak kan apa, hujan posisinya tampuh, kita harus segera nutup jendela. Kalau enggak apa, airnya masuk ke rumah, repot sekali. Nah, jendela jungkit ini menutupi salah satu kelemahan ini. Kalau kita nggak punya kanopi yang cukup atau teras yang cukup, otomatis tampuhan air ketika hujan angin itu akan masuk ke dalam rumah, sampai ke dinding rumah. Nah, sampai juga ke jendela. Kalau jendelanya bukan jungkit, misalnya jendela sliding seperti ini, ya. Kalau hujan, kalau misalnya ini tampuh bangunannya, otomatis air masuk langsung ke dalam. Jungkit menutupi kelemahan itu. Tapi kelemahannya apa jungkit? Nah, jungkit kelemahannya itu volume angin yang masuk ke dalam rumah itu paling kecil, paling minimal. Sehingga jungkit ini kadang-kadang orang mulai berpikir, aduh, saya posisinya di depan rumah, saya kepengen udaranya masuk ke dalam. Bagaimana caranya? Mulailah berpikir untuk model sliding atau model swing. Ya, modelnya bukaan kanan kiri ya, angin otomatis lebih masuk. Swing dan sliding sama-sama mempunyai volume angin yang besar. Tapi swing itu otomatis kan daunnya harus keluar atau ke dalam. Kelemahannya apa? Memakan space. Space di luarnya otomatis terganggu. Nah, contoh seperti jendela ini. Jika saya menggunakan jendela swing, bayangkan saja, teras ini sangat terganggu sekali. Orang lewat memasuk pintu nggak bisa. Jadinya memang harus model sliding. Nah, model sliding ini otomatis kelebihannya apa? Tadi, opening bisa full, seperti ini, opening bisa full, bawah sampai atas, lebarnya juga bagus. Tapi kelemahannya sliding apa? Yaitu, kita hanya buka maksimal itu 50%. Maksimal 50% teman-teman. Nggak bisa 100. Kalau swing bisa 100%. Cuma kelemahannya apa?
menghalangi orang yang akan lewat. Misalnya jendela ini terletak di area yang memang untuk lewat orang akan mengganggu. Jadi model jungkit atau sliding atau swing itu sangat tergantung dari penempatannya di mana, kegunaannya bagaimana. Ya, ketika seperti ini harus sliding di sini. Saya butuh udaranya besar, saya butuh sinarnya besar, ya ukurannya besar. Saya juga butuh jangan sampai jendela ini mengganggu aktivitas dari orang yang di rumah yang lewat di sini. Nah, jawabannya adalah sliding. Desain jendela itu harus menyesuaikan lokasi di mana jendela ini akan ditempatkan. Kenapa jendela ini besar? Pemilik menghendaki apa? Angin masuk ke rumah itu besar, sinar yang masuk ke rumah itu besar. Sehingga apa? Ketika dibuka area rumah ini, udaranya akan enak, sinarnya akan enak, ya. Aktivitasnya juga tidak terganggu sama sekali. Maka tepat di bagian sini adalah sliding. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nanti di berbagai macam area rumah, nanti ada yang jendelanya jungkit, ada yang jendela juga kaca mati. Loh, jendela kaca mati maksudnya apa, Kak? Jendela memang dibuat untuk jendela, tapi dimatikan kacanya. Jadi tidak bisa dibuka tutup. Loh, fungsinya buat apa, Kak? Yaitu nomor satu adalah fungsinya adalah untuk pencahayaan. Biasa orang menggunakan kaca-kaca mati ini di area yang memang butuh sinarnya tapi nggak butuh udaranya, sehingga hanya dipasangin kaca mati. Seperti itu. Untuk jendela tadi utamanya ada 3 ya, jungkit, swing, dan sliding. Sama tambahan terakhir adalah jendela kaca mati ngomongnya. Jadi paten. Ya, jadi jendela umumnya itu ada lagi sih nomor 5 sebenarnya jendela pivot, teman-teman bisa lihat ya di samping saya ini. Ya, pivot itu engselnya di tengah. Tapi ingat teman-teman, ya, pivot ini hanya digunakan untuk idealnya adalah untuk ruangan indoor to indoor. Karena apa? Jendela pivot ini tidak bisa dibuat untuk kedap air. Karena apa? Engsel atas bawah membuat apa? Aliran air ketika tampias, air bisa masuk ke dalam sisi dalam jendela. Sehingga tidak cocok untuk digunakan area outdoor. Tapi 3 jendela tersebut tadi yang misalnya dari jungkit, swing, sama sliding itu bisa untuk outdoor. Kenapa? Sistem dari jendelanya itu memungkinkan untuk air tidak masuk ke dalam. Baiknya semua jendela rumah itu kita bantu dengan kanopian rumah. Biasa terasan atau dak atau cor atau kanopi itu juga diperlukan supaya apa? Memang tidak dikhususkan untuk full tampias air sebenarnya semua jendela ini. Karena mereka masih memiliki sambungan, memiliki celah-celah sehingga ada resiko-resiko air untuk masuk ke dalam rumah. Kalau saya misalnya rumahnya saya mau bener-bener polos, saya tapi mau jendela, bisa nggak sih, Kak? Sebenarnya ada khusus ya, itu namanya model curtain wall namanya. Kalau kalian lihat ya curtain wall itu seperti apa. Jadi memang model itu khusus untuk area luar gedung. Jadi seperti teman-teman lihat biasanya di perkantoran, di kota-kota besar itu semua gedungnya adalah lapisan luarnya menggunakan kaca. Apakah airnya masuk ke dalam rumah? Itu enggak. Sama sekali, karena mereka tanpa kanopi, tanpa tritisan ya. Jadi full gundul ya. Dindingnya betul-betul lurus, terbuat dari kaca dan jendela. Tapi kok bisa airnya nggak masuk? Nah, memang karena untuk jendela curtain wall itu memang khusus untuk outdoor. Sehingga dia seal-nya adalah khusus ya, bentuknya profilnya khusus, sehingga memang betul-betul diciptakan untuk full outdoor, tahan air. Bukan tampiasan lagi, full hujan sepanjang hari, sepanjang minggu juga tidak akan masalah, air tidak akan masuk. Itu jendela khusus ya teman-teman. Kalau buat rumahan bisa nggak sih, Kak, kayak seperti itu? Bisa ya. Kalau kalian menghendaki model yang expose seperti itu, kalian menggunakanlah harusnya model curtain wall. Tapi kalau jendela-jendela model biasa ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk full hujan. Harusnya kalian bantulah dengan kanopi, dengan tritisan yang cukup, sehingga air tampiasan itu sih masih cukup oke. Nah, itu dunia seputar jendela teman-teman. Ada 3 tahapan yang teman-teman harus perhatikan ketika memilih sebuah jendela. Seperti itu ya, semoga konten kali ini tentang jendela bisa membantu teman-teman membuka wawasan kembali tentang jendela. Oh, ternyata jendela fungsinya seperti itu. Saya harus seperti apa jendelanya? Fungsinya saya kepengen seperti apa? Fungsinya jendela saya itu untuk apa? Apakah untuk penerangan saja? Apakah untuk angin? Apakah untuk menahan sinar? Ataukah untuk pengudaraan yang besar? Ya, teman-teman bisa kreasi seperti itu. Semoga bisa membantu teman-teman di luar sana dalam menentukan model jendela. Terima kasih, semoga berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.